Halo semuanya, jadi hari ini kita akan belajar penulisan kata. Dalam penulisan kata, kita mempelajari beberapa jenis kata. Yang pertama, kata dasar. Penulisan kata dasar sering dihadapkan pada penulisan baku dan tidak baku. Nah, kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan, sehingga belum mengalami perubahan bentuk dan makna. Kata dasar dapat diartikan sebagai kata awal untuk membentuk kata yang lebih besar. Sebagai contoh, kata dasar diantaranya yaitu kata makan, tidur, baca, tulis, masak, dan sapu. Yang kedua, kata turunan atau kata imbuhan. Di sini terdapat beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, imbuhan yang terdiri atas awalan, sisipan, dan akhiran. Ini ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh kata memukul dari kata dasar pukul. Kemudian, imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Contohnya, mem-PHK. Selanjutnya, jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Misal, kata bergotong royong. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misal, menggarisbawahi. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, mata-mata, dan lain sebagainya. Yang keempat, gabungan kata. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Misalnya, duta besar. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian ditulis dengan terpisah. Contohnya, anak istri. Dan gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai. Contoh, acap kali. Yang kelima, suku kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalangannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contoh kata bu-ah, dua suku kata, buah. Kedua, ada huruf diftong oi, au, dan oi, tidak dipenggal. Contoh kata pandai. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan, maka di antara dua huruf vokal tersebut pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya kata ba, pak. Yang keempat, jika di tengah kata dasar ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan seperti ini. Misal kata April. Selanjutnya, dalam pembelajaran penulisan kata, kita juga harus mengetahui kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Indonesia itu terdiri atas kata aku, saya, kamu, engkau, dia, kita, kami, dan mereka. Nah, yang digunakan lengkap harus ditulis secara terpisah. Kemudian ada juga kata ganti yang dipendekkan atau kata ganti yang serangkai, contohnya milikku, cintamu. Selanjutnya, kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata. Misalnya, kata kepada atau kata daripada.
partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh kata bacalah. Kemudian yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contoh, jangankan rumah, gubuk pun aku tak punya. 3. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis serangkai dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Misalnya, mereka keluar kelas 1/1. Singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. 1. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, dan lain-lain. Contoh singkatan H.Hamid dari kata Haji Hamid. Kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. Contohnya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, ada juga singkatan yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. Contoh kata jumlah disingkat jadi JML. Kemudian singkatan gabungan kata yang diakhiri dengan huruf tanda titik. Misalnya dan lain-lain disingkat DLL. Kemudian singkatan atas nama disingkat menjadi AN dan singkatan CU atau dari kata kuprun. Akronim adalah singkatan dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. 1. Akronim berupa huruf awal unsur-unsur nama diri yang ditulis secara sambung tanpa tanda titik. Kedua, akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur dengan huruf kapital. 3. Akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari dua kata atau lebih. J. Angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang atau nomor. Di dalam tulisan lazim yang digunakan angka Arab dan angka Romawi. Angka Arab itu seperti 0, 1, 2, 3, 4. Angka Romawi ya seperti ini, menggunakan huruf abjad I, I2, dan sebagainya. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Kemudian, perlu diperhatikan huruf awal si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika kata-kata itu diperlakukan sebagai unsur nama diri. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa penulisan kata terdiri atas beberapa bagian berupa kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, kata ganti, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, serta kata si dan sang. Penulisan kata tersebut merupakan kata yang penting untuk kita pelajari dan sesuai dengan kaidah. Sekian, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.